Pelajari, saya bawa oleh-oleh dari Solomon. Yang pertama, seluruh warga Solomon, guru, warga, orang tua, murid, seluruh yang pernah berada di bumi Solomon, mereka belajar yang satu ini. Nah, lihat ya. You ingin sukses di SMK, you ingin sukses kuliah, belajarlah seperti orang Solomon. Mereka selama di Solomon, belajarnya itu belajar mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain, tidak butuh belajar. Setuju? Nah, habis Ramadan ini sudah nyampe ke Syawal. Yuk kita belajar mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Yang kedua, yang kami pelajari dari orang Solomon apa? Mereka selama hidup di Solomon, diserang wabah bertahun-tahun lamanya, mereka belajar yang kedua. Apa itu? Mereka menikmati proses tanpa banyak proses. Ingin sukses di SMK Negeri 1 Bogor, ingin sukses kuliahmu, nah, selami ilmumu ini dengan proses tanpa banyak protes. Semakin kau banyak protes, jangan harap kau bisa sukses. Nah, prosesmu kau nikmati bertahap sampai kau bisa raih sukses tanpa banyak protes. Yang ketiga, apa yang kami bawa oleh-oleh dari Solomon? Ketika kami pulang dari Solomon, kami dapat ilmu. Mereka itu pintar merasa, bukan merasa pintar. Setuju? Pasti banyak yang catat untuk status di WA hari ini. Boleh. Tidak ada orang SMK Negeri 1 Bogor yang mengatakan, gua anak yang pintar. Gue harus menjadi anak yang merasa pintar. Nah, harus pintar merasa, bukan merasa pintar. Pintar merasakan apa yang dirasakan orang lain. Pintar merasakan apa yang dirasakan guru. Pintar merasakan apa yang dirasakan oleh alam sekitarnya. Bukan merasa pintar. Paham tuh? Saya yakin bisa paham dalam segmen ini. Kalau you pintar merasa indah damai hidupmu, nah. Pintar merasakan apa yang dirasakan orang tuamu. Bukan merasa pintar. Cukup juga. Kita menuju ke segmen berikutnya. Tapi sayangnya, kenapa kami diundang sampai ke titik-titik yang lainnya? Untuk para guru, para orang tua, anak-anak sekolahan, kami survei dari sejak 2008, ternyata potret pelajar daerah Metaverse ini yang bisa hiasi langit Nusantara, yang bisa hiasi langit negeri ini, terbagi ke sekian bagian. Yang pertama, selama duduk 2 jam hari ini, ada di antara kau yang duduk hari ini, you masuk ke folder yang pertama. Lihat kayak SMK Negeri 1 Bogor di mana nih kak? Yang pertama, ada di antaramu yang duduk hari ini, selama berada di sekolah, you adalah orang yang ke nomor 1. Bahagia banget. You bahagia banget di sekolah ini. Yang merasa bahagia di sekolah ini, angkat tangan dong. Kok setengah-setengah gitu sih? Yang ikhlas aja. Yang merasa bahagia di sekolah ini, angkat tangan. Cukup kah? Udah, jangan jauh-jauh dari sejak kelas 10, 11, 12. Yang merasa happy hari ini, angkat tangan. Kalau pembicaraan namanya happy, jadi happy semua ya. Yang kedua, ada di antara kau, sayap kanan, duduk paling depan, tengah sampai belakang. Putri, depan, tengah sampai belakang. Ada di antara kau selama acara ini. Biasa saja. Biasa saja. Saya yakin di sekolahannya nggak mungkin biasa-biasa saja. Khawatirnya dia menjadi orang yang suksesnya biasa-biasa saja. Menjadi anak kelas 12 biasa-biasa saja. Acara wisuda biasa-biasa saja. Udah, jadi biasa-biasa saja. Nanti khawatirnya matinya dia biasa-biasa saja. Biasanya malaikat man rabbuka, jawabannya biasa saja. Yang ketiga, jangan sampai ada generasi SMK Negeri 1 Bogor dia masuk ke folder yang ketiga. Bagaimana hiasi langit negeri ini kalau you masuk ke folder yang ketiga? Jawab gak ya? 1, 2, katakan apa? Katakan apa? Jadi anak kelas 12 jangan cemas dong sayang. Jadi cemas banget, mau ujian cemas,
Masuk ruang ujian cemas, keluar cemas, ketemu guru cemas, udah dikatakanlah dia Mister Cemas ya. Berikutnya, katakan Kak, 3, 2, 1, katakan apa? Kurang keras Kak apa? Kurang keras apa? Berlagi banget kayaknya ya. Kalau you mengatakan Pak Epi, saya lelah jujur pacar dia, capek banget saya sekolah ini. Lelah. Kak, ada levelnya nggak Kak? You pilih mana Kak? Pertama, 1, capek. Itu levelnya low Kak, di bawah. Udah saya capek banget nih. Yang kedua, agak naik medium, lelah. Wallahi saya lelah. Ini yang paling parah. Yang ketiga, letih. You masuk mana? Letih. Allah. Capek, lelah, apa letih? Ada yang bilang lelah aja kok Pak Epi. Nanti juga hilang. Kalau letih, jangan sampai kau masuk kuliah kau masuk letih juga di bawah-bawah gitu kayak. Karena khawatirnya ini dia bebas. Yang dikhawatirkan ini Kak, perhatikan baik-baik. Belajar memang membuat lelah. Tapi kalau gak pernah belajar suatu nanti hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Kelas 12. Kelas 12 suatu saat you akan kuliah. Ingat nak, kuliah itu memang membuat lelah. Tapi kalau nggak pernah kuliah, suatu hari nanti hidupmu akan jauh lebih melelahkan. Setuju? Yang dikhawatirkan apa? Ini dia katakan apa? Enggak, low 20% katakan apa? Coba ya. Saya mau lihat dong orang stres di sini ada nggak ya? Coba lihat dong. Coba. Bisa kelihatan loh, nak. Hei Kak, 3, 2, 1, duduk dengan tegak. Semakin bersuara, semakin muncul kestresannya. Kalau tatapanmu cemas, muncul di orang cemas. Kalau tahu sampai tersenyum tuh indah banget lihatnya, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Senyumnya ikhlas ya, ikhlas. Senyum berada. Insya Allah di sini orang-orang yang soleh-solehah semuanya ya. Kebanggaan orang tua semua ya. Orang stres itu akan muncul ternyata bukan di SMK negeri, akan muncul di satu orang yang pernah kerja dan ini stresnya muncul di satu tayangan ini. Orang stres ada di video ini. Perhatikan baik-baik. Ini contoh orang stres. Jadi orang stres kan. Udah tahu itu pintu otomatis. Otomatis door kan? Tapi dia tidak paham apa yang harus dia kerjakan. Akhirnya dia melukai dirinya, bahkan melukai orang lain gitu. Yang dikhawatirkan adalah jangan sampai generasi SMK Negeri 1 Bogor sama dengan orang ini. Udah tahu besok mau ujian dia santai aja, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia stres. Dia stres dengan kerjaannya. Kenapa hari ini banyak yang cemburu dengan SMK Negeri 1 Bogor? Ya Allah, Ibu, Bu Sita, saya share di beberapa akun media sosial. Sekolah-sekolah lain mengatakan, Pak Epi Chandra, boleh nggak saya ikutan ke SMK Negeri 1 Bogor? Ada anak-anak dari Borces Boas, Pak Epi boleh nggak saya gabung lagi seperti dulu? Saya boleh gabung nggak ke sekolah ini? Ada teman-teman dari SMA, SMP yang lain, boleh nggak Pak Epi kami gabung? Aku bilang, it's exclusive for SMA Negeri 1 Bogor ini kan? Kenapa gak banyak yang cemburu? Karena mereka ingin meng-capture satu gambar setelah orang stres ini. Apa itu? Banyak orang yang gagal di sekolah, banyak gagal kuliah. Ternyata kesalahannya bukan di sekolah, bukan di guru, bukan di anaknya. Ternyata ada bagian otak yang sudah error, namanya adalah prefrontal cortex.
Mereka ingin masuk ke ruangan ini, ingin mengcapture gambar ini, people. Daripada masuk ke Jakarta Senayan sana, apalagi harus berbayar mahal pula, people. Apa itu? Nih, prefrontal cortex. Yuk teriak, Pak Epi, saya kok sampai sekarang masih bingung melangkah. Saya bingung kuliahnya mau gimana. Orang yang selalu bingung. Lama-lama, ternyata gara-gara korteksnya. Apa itu korteks, Pak Epi Chandra? Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan. Prefrontal cortex ini terletak tepat di belakang dahi. Dalam hitungan ketiga, pegang dahinya. 1, 2, mulai. Resep saya kayak gini. Hei Bager, Kasep, Gelis, dahi itu di sini sayang, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Di sini dahi. Di situ ada korteks, anak Bager, Kasep, Gelis. Itu korteks tercantum yang muslim yang pernah membaca Al-Quran. Ada ayatnya. Ada yang paham nggak? Nasiyatin kadibatin. Nah, nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah korteks. Yang pertama, kalau korteks rusak, apa yang akan terjadi? Nih, yang pertama ini kayak, nih cirinya akan muncul nggak di sini ya, kira-kira ya. Yang pertama, generasi SMK Negeri 1 Bogor, kalau korteksnya rusak, cirinya adalah dia akan sulit untuk mengatur masa depannya. Wait. Ini dia, Pak. Ya, sulit mengatur masa depan. Dibaca apa? Jika rusak yang pertama apa? Ketika kami belajar bersama Kak Seto, pakar parenting, Bunda Eli Risman membedah satu bagian otak ini, hampir kurang lebih 8 jam di satu ruangan. Oh, ternyata anak yang kecanduan gadget, Bapak Ibu, sebelum tidur, dia nggak bisa tidur kalau nggak dengan handphonenya. Bangun tidur yang dicari bukan emaknya, tapi handphonenya. Anak TK ditanya, nah cita-citamu apa? Aku ingin jadi handphone, Pak Ibu. Kalau aku jadi handphone, aku selalu dekat dengan ibuku, Pak Ibu. Ibunya selalu dengan handphonenya. Anaknya jatuh dari kasur, dimarahin sama emaknya. Makanya kamu itu kalau tidur itu yang benar. Tapi kalau handphonenya jatuh, Pak Chandra, handphonenya dielus-elus. Makanya cita-citaku ingin jadi handphone. Kecanduan gadget, sulit mengatur masa depan. Yang kedua, nah, akan nampak gak di sini selama 2 jam? Anak yang kena korteks, cirinya apa? Atau keluargamu di rumah yang korteksnya sudah kena, setelah keluar dari ruangan ini akan kelihatan cirinya. Ini dia kawan. Dibaca nak ya. Yang kedua, yang korteksnya kena, dia apa? Suka murung. Gara-gara gamenya kalah aja murung aja. Murungnya dibawa kemana-mana. Ya harus full senyum dong. Ciri yang korteksnya kenapa? Suka murung, people. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Yang lain ketawa ceria, dia diem aja. Yang lain diem, dia ketawa. Yang lain ketawa, dia diem. Nah, stres dia kawan. Yang ketiga, dibaca ya. Bagaimana dia ingin menghiasi langit Nusantara kalau dia masuk ke zona yang ketiga? Apakah? Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Tidak peduli. Kata bagai keisuan semuanya kumpul hari ini. Kumpul lah kawan. Jaga korteksmu. Jangan melawan arus. Kalau kata orang tuamu, nah malam ini pulangnya jam 9 ya. Jangan lebih. Udah ikuti kan. Jangan melawan arus. Jangan sampai korteksmu lemah gara-gara kita tidak sama wa ta'atan. Berikutnya, ini dia Bible. SMK Negeri 1 Bogor. Kalau korteksnya kena, cirinya apa? Jangan sopan. Gak sopan dengan karyawan, gak sopan dengan security, gak sopan dengan orang tua, bersikap gak sopan. Dan terakhir, kalau korteksnya kena, apakah? Saya itu 5 mundur ya. Tanpa kau tulis saja kau bisa paham ya. Tapi saya akan pindahkan langsung filenya. Cepet nah ya. 5, 4. Bagian otak itu namanya apa? Susah kau bacanya. Namanya apa?
prefrontal cortex. 3, 2, 1, cukup dan tepuk